Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Adi Kusuma, NIDN 0617058501, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyusun video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi syarat di bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah bulu tangkis. Mata kuliah bulu tangkis merupakan mata kuliah inti keprodian yang ada di program studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta yang ditempuh di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami sejarah singkat perkembangan olahraga bulu tangkis di dunia maupun sejarah perkembangan bulu tangkis di Indonesia. Dan juga mahasiswa akan mengetahui tentang sarana prasarana yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Dan tentunya selanjutnya teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis dan juga perwasitan dan pertandingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bugar ya. Jadi di pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang perkembangan bulu tangkis ya, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Ya, jadi sebelum kita akan membahas atau mempelajari tentang gerakan-gerakan bulu tangkis maupun teknik-teknik permainan yang lain, kita akan belajar untuk mengetahui perkembangan sejarah bulu tangkis baik di dunia maupun di Indonesia. Ya, jadi bulu tangkis itu sudah mulai diperkenalkan atau dilakukan itu pada sebelum abad ke 19 ya. Jadi di London itu di kota badminton ya, di Gloucestershire ya, dan dilakukan oleh para bangsawan. Jadi masih terbatas dilakukan oleh para bangsawan. Selanjutnya di India juga sudah mulai dikenalkan olahraga bulu tangkis ini yang dikenal dengan Puna. Selanjutnya di Ensiklopedia Britannica itu di tahun 1911, jadi sudah melewati abad 19, juga sudah mulai dikenal di permainan bulu tangkis. Di tahun 1893 itu mulai bermunculan klub-klub bulu tangkis, dan di tahun 1898 itu sudah mulai diselenggarakan turnamen terbuka khusus ganda di Guildford. Baru di tahun 1899 itu All England ya, bertempat di London itu diselenggarakan turnamen pertama kali secara resmi dan dipertandingkan, dan sampai sekarang itu masih dipertandingkan kejuaraan All England dan menjadi kejuaraan tertua ya, tertua di cabang olahraga bulu tangkis, karena sudah dimulai di akhir abad 18, di awal abad 19.
Sedangkan di tahun 1901 peraturan itu lengkap baru bisa disusun untuk bisa melaksanakan pertandingan bulu tangkis secara resmi. Kemudian All England sempat terhenti ya di tahun 1915 dan 1915 sampai 1919, dan di tahun 1930 sampai 46 itu karena terjadi perang dunia. Jadi terhenti karena terjadi perang dunia. Jadi sebelum tahun 1900 itu di negara-negara Eropa itu sudah mulai mengenal, termasuk Irlandia dan Skotlandia. Di tahun 1934 ya, itu baru berdiri Federasi Bulu Tangkis Internasional ya, IBF ya. Sekarang Badminton World Federation, dan sekarang di era sekarang itu dirubah kembali menjadi IBF lagi, International Badminton Federation. Ya, jadi ada perubahan federasi bulu tangkis itu menyesuaikan dengan kondisi ya situasional sesuai dengan kepengurusan yang sekarang. Sedangkan di Indonesia ya itu baru di tahun 1951 itu PBSI berdiri di Bandung ya. Jadi terbentuknya PBSI dulu diinisiasi oleh Rohdi Partaatmadja dan sekaligus dikukuhkan sebagai Ketua Umum PBSI yang pertama. Jadi dulu namanya terkenalnya itu Persatuan Olahraga Republik Indonesia Cabang Bulu Tangkis. Ya, sebelumnya diketuai oleh Tri Condro Kusumo. Sedang di tahun 46 ya, itu sebelumnya itu PBS Perbat Persatuan Badminton ya, dan kemudian berubah menjadi PBSI Cabang Jakarta Raya. Jadi sudah ada kejuaraan bergu yang melibatkan beberapa pemain mewakili klub atau kota baik di Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan dan Sulawesi. Ya, tampil sebagai juara yang pertama Jakarta mengalahkan Bandung. Yang berikutnya posisi ketiga direbut Kota Pekalongan yang mengalahkan Cirebon. Nah, kenapa Kota Pekalongan justru bisa berpartisipasi? Karena dulu memang Kota Pekalongan itu banyak ditempati oleh penduduk atau warga yang keturunan, karena bulu tangkis memang masih banyak didominasi oleh penduduk yang mempunyai kasta tertinggi. Jadi dulu kalau tidak dari kasta-kasta tertinggi memang masih belum terlalu familiar dilaksanakan. Kita punya pemain terkenal ya dari Indonesia, Ferry Sonovil ya. Di tahun 48 kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik di tahun 1950. Ya, jadi gambaran secara singkat untuk sejarah perkembangan baik itu di dunia maupun di Indonesia. Jadi di masa-masa dulu awal-awal itu kita memang mengenal permainan bulu tangkis itu dibawa dari pendatang ya, terutama dari kaum-kaum bangsawan yang akhirnya bisa digemari oleh rakyat Indonesia ya. Sekarang sudah familiar mulai dari tingkat paling bawah ya sampai ke tingkat paling levelnya paling tinggi. Jadi olahraga bulu tangkis ya, jadi olahraga bulu tangkis sekarang sudah menjadi olahraga paling populer selain sepak bola, karena memang mudah dilaksanakan dan juga banyak pemain-pemain kita yang menjadi juara-juara baik di level Asia, level
Asia Tenggara, level Asia maupun di tingkat dunia. Berikutnya sekarang kita akan membahas tentang perlengkapan bulu tangkis yang harus dilakukan, ya. Itu kita harus pertama menggunakan raket, ya. Yang berikutnya kita menggunakan shuttlecock, dan yang penting berikutnya kita juga harus menyiapkan net maupun lapangan bulu tangkis. Ya, jadi ukuran lapangan bulu tangkis, ya, menurut standar, ya, itu panjang 23,40 meter, lebar 6,20 meter. Yaitu standar yang bisa digunakan untuk menjadi lapangan bulu tangkis. Dan sedangkan untuk tinggi net itu ada 155 cm. Jadi dengan peralatan sederhana dan akhirnya mudah dilaksanakan oleh masyarakat, ya, baik itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, dan tempat atau lapangan bulu tangkis juga tidak memakan banyak tempat. Jadi tidak seperti sepak bola itu akhirnya banyak digemari oleh masyarakat kita. Dan juga permainan bulu tangkis itu juga tidak harus dilaksanakan di gedung yang tertutup, tetapi juga bisa dilaksanakan di outdoor ataupun tempat-tempat terbuka, terutama untuk bisa mensosialisasikan permainan bulu tangkis itu di tingkat masyarakat sampai ke tingkat terendah. Ya, jadi sekilas tadi kita membahas tentang sejarah dan sarana prasarana yang digunakan pada permainan bulu tangkis ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau perlu kita diskusikan. Monggo saya persilahkan. Nggih. Ya. Bagaimana perkembangan prestasi bulu tangkis di negara kita ini dengan pola pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah perlu ditingkatkan lagi atau sudah baik? Nggih. Nggih, terima kasih dari pertanyaan dari Mbak Elvina. Ya, jadi keuntungan kita bangsa Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang sangat banyak, ya, dengan perkembangan prestasi bulu tangkis, ya. Jadi dengan banyaknya klub-klub olahraga, dengan banyaknya pembinaan olahraga baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi prestasi bulu tangkis. Jadi kompetisi akan berjalan dengan baik dengan tujuan untuk mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi, ya, dan tentunya nanti setelah di tingkat nasional itu akan dibina, akan dilatih sesuai dengan level-level, baik nanti di tingkat usia dini sampai ke tingkat senior atau di tingkat dewasa. Jadi secara umum keuntungan kita dengan banyaknya sumber daya masyarakat maupun banyaknya klub-klub itu secara tidak langsung akan memberikan dampak yang positif. Oke, terima kasih Mbak Elvina. Yang berikutnya. Saya, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak, bagaimana peran mahasiswa untuk prestasi bulu tangkis, Pak? Oke, jadi peran seorang mahasiswa, ya, jadi dengan kata lain mahasiswa itu kita sebut sebagai akademisi, ya. Tentunya sangat mempunyai peran yang cukup penting untuk
pola pembinaan maupun prestasi bulu tangkis di Indonesia. Karena dengan keilmuan yang didapatkan paling tidak diharapkan untuk bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi tentang cara-cara berlatih yang sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan yang di cabang bulu tangkis itu akan selalu mengalami peningkatan. Karena di cabang olahraga bulu tangkis khususnya itu peran dari seorang akademisi, peran dari seorang praktisi itu tidak bisa saling lepas. Jadi semua harus saling berkesinambungan. Jadi antara seorang akademisi dan seorang praktisi. Jadi tentunya sangat berperan penting, dan harapan kita dari teman-teman mahasiswa nanti setelah mendapatkan mata kuliah bulu tangkis ini akan memberikan edukasi terutama ke pelatih-pelatih, terutama ke masyarakat tentang bagaimana bisa bermain bulu tangkis dengan teknik-teknik yang benar. Mungkin yang terakhir ada pertanyaan, monggo Mas Aryo. Terima kasih, izin bertanya Pak. Terkait di Indonesia bagaimana sarana dan prasarana bulu tangkis yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih. Tadi sudah kita diskusikan juga terkait sarana prasarana. Jadi sarana dan prasarana bulu tangkis itu meliputi peralatan yang digunakan. Jadi raket, shuttlecock maupun perlengkapan yang lain untuk mendukung permainan bulu tangkis seperti sepatu maupun alat pendukung yang lain. Jadi di Indonesia juga keuntungannya kita juga banyak memproduksi, ya, tidak hanya raket tetapi juga shuttlecock yang secara tidak langsung itu akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan olahraga bulu tangkis. Jadi semakin banyak permainan bulu tangkis itu dilakukan baik dari tingkat desa, tingkat kota maupun tingkat nasional, itu juga akan mempengaruhi perkembangan prestasi. Yang berikutnya terkait lapangan, ya, di tingkat masyarakat bawah, jadi hampir setiap kelurahan itu kita sekarang sudah memiliki lapangan bulu tangkis. Jadi itu hal yang sangat positif sekali terkait untuk pembinaan bulu tangkis, terutama Pak untuk mengenalkan ke anak-anak dari sedini mungkin. Jadi minimal kita sekarang berbicara di tingkat desa itu sudah ada lapangan bulu tangkis walaupun belum sesuai dengan standar nasional, tetapi paling tidak dengan mengenal olahraga bulu tangkis itu regenerasi, ya, atlet bulu tangkis di negara kita itu tidak akan habis. Jadi secara umum untuk Sarpras kita juga sudah memenuhi dan sangat mendukung untuk perkembangan prestasi olahraga bulu tangkis di Indonesia. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan pertemuan siang hari ini. Jadi bisa nanti kita review kembali di pertemuan berikutnya sebelum nanti kita membahas tentang materi-materi terkait bulu tangkis yang lain. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.